Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopianti. Saya dari jurusan Tadris IPS di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran. Yang saya akan jelaskan yaitu di sini adalah model pembelajaran Problem Based Instruction. Ya. Pengertian Problem Based Instruction. Ini di sini ada menurut beberapa ahli ya. Yang pertama itu menurut Dewey atau dalam buku Trianto tahun 2007, Problem Based Instruction adalah interaksi antara stimulus dengan respon, atau dapat pula didefinisikan sebagai sebuah interaksi antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan membantu siswa menyediakan masalah-masalah tertentu, sedangkan sistem syaraf otak membantu menafsirkan bantuan sehingga masalah yang tersedia di lingkungan dapat terpecahkan dengan baik. Pengalaman siswa dalam memecahkan masalah dapat dijadikan sebagai materi untuk memperoleh pengertian. Kemudian di sini ada menurut Arendt, yaitu merupakan pembelajaran di mana siswa mengerjakan masalah secara otentik supaya mereka dapat menyusun pengetahuan mereka sendiri, menyusun sebuah penemuan inquiry, keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta mengembangkan kemandirian dan sifat percaya diri. Yang ketiga yaitu menurut Purwaningsih. Menurut Purwaningsih, Problem-based instruction dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual, belajar berbagai peran melalui pengalaman belajar dan kehidupan nyata. Menurut Rusman, PBI adalah model pembelajaran yang membangkitkan pemahaman siswa terhadap masalah, atau sebuah kesadaran, kesenjangan, pengetahuan, keinginan memecahkan masalah, dan adanya pemecahan masalah. Mereka mampu memecahkan masalah tersebut. Strategi model PBI. Strategi model PBI ini menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengembangkan pengetahuan baru bagi siswa melalui proses kerja kelompok yang membutuhkan penyelesaian nyata, sehingga membuat siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Problem-based instruction merupakan pendekatan belajar yang menggunakan permasalahan autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan siswa, mengembangkan inquiry, dan keterampilan berpikir, mengembangkan kemandirian, dan percaya diri. Problem-based instruction berpusat pada siswa. Guru berkewajiban menggiring siswa untuk melakukan kegiatan. Pelaksanaan problem-based instruction didukung dengan beberapa metode mengajar, di antaranya yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pertemuan, dan pemecahan masalah. Kemudian di sini akan membahas tujuan model PBI. Pertama yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Kedua yaitu belajar peranan orang dewasa yang otentik. Kemudian menjadi siswa yang mandiri. Untuk bergerak pada level pemahaman yang lebih umum, membuat kemungkinan transfer pengetahuan baru. Mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan motivasi belajar siswa, membantu siswa belajar untuk mentransfer pengetahuan dengan situasi. Kemudian, karakteristik model PBI. Pertama, pengajuan pertanyaan atau masalah.
Kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, menghasilkan produk dan memamerkannya, kolaborasi atau kerjasama. Kemudian langkah-langkah atau sintak model PBI yaitu tahap pertama, orientasi siswa pada masalah. Tahap kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Tahap 3 yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Tahap 4 yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Penerapan problem-based introduction dalam situasi kelas. Biasakan kalau penerapan dalam kelas itu tentunya akan ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, dalam penerapan PBI ini gitu, jika dalam suatu kelas, nah seperti inilah ya bisa dibaca teman-teman semua. Kelebihan dan kelemahan model PBI. Kelebihan model PBI yaitu peserta didik dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserap dengan baik. Dilatih untuk mandiri dan bekerja sama dengan peserta didik lain. Berperan aktif dan menuntut keterampilan berpikir peserta didik yang lebih tinggi dalam pembelajaran. Peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran matematika sebab masalah yang diselesaikan merupakan masalah sehari-hari. Dapat mengembangkan cara berpikir logis serta berlatih mengemukakan pendapat. Adapun selain kelebihan, model PBI ini mempunyai kelemahan. Nah, kelemahan model PBI ini diantaranya, untuk peserta didik yang malas, tujuan dari model tersebut tidak akan tercapai. Kemudian membutuhkan banyak waktu, menuntut guru membuat perencanaan pembelajaran. Kesimpulan dari saya yaitu tentang model PBI yaitu problem-based instruction itu dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan seperti menyelidiki, memahami, dan membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri, pengembangan keterampilan kerjasama di antara siswa, dan saling membantu dibutuhkan dalam pelaksanaan problem-based instruction. Untuk menyelidiki masalah secara bersama, siswa diajarkan untuk menjadi penyelidik yang aktif sehingga membuat mereka berpikir tentang masalah dan jenis informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Problem-based instruction tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Siswa dilibatkan dalam pengalaman nyata dan menjadi pembelajar yang mandiri. Pengalaman siswa yang diperoleh dari lingkungan dijadikan bahan dan materi guna memperoleh pengertian serta dapat dijadikan pedoman dan tujuan pembelajarannya. Problem-based interaction itu dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang model problem instruction. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.